warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Statistika Bisnis akan mereview ulang materi mengenai pendahuluan statistika bisnis. Sebelumnya, saya Mayarmita Wulandari, NPM 19 10 10 40 03. Saya Yuli Kurniasih, NPM 19 10 10 40 71. Saya Fitriani Susi Wulandari, NPM 19 10 10 4134. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan statistika. Statistika merupakan suatu ilmu mengenai cara mengumpulkan, mengorganisasi, menganalisis, serta menginterpretasikan data numerik atau angka yang bertujuan untuk membantu membuat keputusan yang lebih efektif. Nah, statistika ini memiliki kegunaan atau manfaat. Kegunaan atau manfaat statistika antara lain yang pertama, menjelaskan hubungan antar variasi. Kemudian yang kedua, membuat keputusan lebih baik. Kemudian yang ketiga, membuat rencana dan ramalan. Dan yang terakhir, mengatasi perubahan-perubahan. Nah, dari kegunaan atau manfaat statistika ini memiliki beberapa contoh. Contoh-contoh dari kegunaan atau manfaat statistika. Antara lain yang pertama, mengetahui seberapa erat hubungan antara pendapatan masyarakat dengan permintaan produk perusahaan. Kemudian yang kedua, melakukan perluasan cabang, perbanyak promosi, dan menghadirkan produk baru untuk menghadapi keadaan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, memperhatikan perubahan indeks harga secara berkala agar upah buruh tidak diturunkan. Dan yang terakhir, keempat, memberikan garansi sejumlah barang dengan prediksi waktu dan besar kerusakan sebagian barang. Macam-macam statistika. Statistika terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, statistika deskriptif, merupakan bagaimana data dikumpulkan, kemudian diringkas, lalu disajikan pada hal-hal terpenting dalam data tersebut. Yang kedua, ada statistika inferensi, merupakan bagaimana menganalisa data dan menginterpretasikan data tersebut dalam menggunakan metode statistik. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara statistika deskriptif dengan statistika inferensi adalah kalau statistika deskriptif hanya sebatas mengenai penyajian data, akan tetapi pada statistika inferensi data hasil tersebut kemudian dianalisa lalu diinterpretasikan menggunakan metode statistik. Ada 4 langkah dalam proses statistika. Yang pertama ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan harus akurat atau tepat, relevan atau berkaitan dengan masalah. Yang ketiga up to date atau terbaru. Kemudian komprehensif atau menyeluruh. Yang kedua ada penyajian data, yaitu mengorganisir dan mengelompokkan fakta dari beberapa data atau informasi untuk proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang berguna bagi analisa. Dan yang ketiga ada pengolahan data, yaitu melakukan analisa secara deskriptif atau menggambarkan keadaan data tersebut. Dan yang terakhir ada menginterpretasikan data, yaitu melakukan analisis secara inferensi guna menaksir parameter dan menguji asumsi parameter tersebut. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah himpunan atau kumpulan dari semua objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel yaitu himpunan bagian dari populasi yang memberikan gambaran sebaik mungkin tentang populasi. Selanjutnya data dan informasi. Data yaitu sumber informasi yang diketahui, dicari ataupun diasumsikan untuk memberikan gambaran sebaik mungkin mengenai suatu keadaan. Sedangkan informasi yaitu
hasil pengolahan dari data. Contoh pengumpulan data yaitu seperti sensus. Sensus penduduk yaitu cara pengumpulan data di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Dan contoh populasi yang tidak dapat diambil sampelnya yaitu adalah sensus penduduk. Sedangkan contoh sampel yang tidak dapat diambil populasinya yaitu adalah sampel darah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.